narasumber saya di studio siang ini. Selamat siang Bapak Kapolres Pelalawan, Bapak AKBP Indra Wijatmiko. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Sehat sekali, sepertinya seger Pak ya. Ya, amin. Di tengah tugas yang cukup banyak gitu. Ya, selamat siang juga untuk Pak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang selama ini cuma kita lihat di TV Warawiri, ternyata hadir di studio Radio Barabas ya siang ini. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, terima kasih. Oke. Dan tidak ketinggalan kita juga hadirkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau. Selamat siang Mbak Dewi Adisanti. Selamat siang Mbak. Ya. Selamat siang. Jadi lebih banyak bercerita di off air daripada on air nih kita kayaknya ya. Jadi, kita mulai dengan Pak Kapolres dulu, Pak Indra. Ini sudah sejauh apa perkembangan? Selamat siang Bapak. Selamat siang juga. Sehat sekali, sepertinya seger Pak ya. Ya, amin. Di tengah tugas yang cukup banyak gitu. Ya, selamat siang juga untuk Pak Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang selama ini cuma kita lihat di TV Warawiri, ternyata hadir di studio Radio Barabas ya siang ini. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, terima kasih. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau. Selamat siang Mbak Dewi Adisanti. Selamat siang Mbak. Ya. Selamat siang. Jadi lebih banyak bercerita di off air daripada on air nih kita kayaknya ya. Jadi di off air itu banyak sekali lah kita sudah bicara tentang kekerasan terhadap anak ya. Amin, alhamdulillah untuk kondisinya berangsur-angsur baik Mbak. Dan namun badannya ada sedikit agak lama untuk disembuhkan, apalagi ada lebam-lebam di daerah rusuknya. Itu perlu perhatian khusus orang-orang rumah. Jadi setiap mau tidur kita balurkan obat ya penghangat seperti balsem atau yang kayu putih gitu Mbak. Seperti apa pelaporan kasus ini sampai akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib? Bagaimana kronologinya Pak Indra? Jadi gini Mbak, pada saat ayahnya mencabut kekurepan, itu ayahnya mengalami stunting tinggi sehingga mengalami kampak. Ya, jadi kampak ini saya tanya sama orang tuanya, ini putuskan kakinya. Ya. Maaf, ini kejadiannya kapan Pak? Kejadiannya itu sebelum Repan dibuang. Nah gitu ya. Jadi ayah ibunya melihat papanya mau putusin kakinya, diambil Repan. Repan diambil, selanjutnya dilarikan naik motor. Maksud ibunya, Repan ini mungkin mau ditaruh ke saudara-saudaranya. Tapi karena ibunya itu bingung ya, dan ada batas waktu keluar dari perusahaan karena ini COVID, dikasih waktu cuma 2 jam. Dia bingung, habis waktunya ditaruhlah Repan di pom bensin ya, di Falas. Ibunya kembali, tetapi ibunya itu was-was dengan anaknya ditinggalkan begitu saja, dan Repan nangis waktu itu dengan luka-luka luar biasa. Kembali lagi ke Falas, ternyata Repan udah nggak ada. Repan udah nggak ada, ibunya bingung ya kan, dan dapat kabar Repan ini ditemukan oleh polisi dan penduduk gitu loh Bu. Kejadian di Pekanbaru, saya dengan sama istri saya, kebetulan saya dipanggil Pak Kapolda karena ada Pitkon, saya kembali ke Pelalawan. Jadi keluarga masih di Pekanbaru, Repan tinggal di rumah saya, tepatnya di komplek polisi. Istri pedih, Repan dengan ajudan dengan Bibi bingung, ada mobil-mobil yang bagus, mobil-mobil yang baru, gede, bagus. Tanya, Repan dari mana? Nemu. Nemunya di mana? Ternyata rumah anggota saya dinaikin sama dia. Jadi rumah anggota itu kosong. Tadinya dia mau ngambil jambu di belakang, lihat genteng itu kosong, dia lompat masuk ke dalam, ambil itu mobilan. Ternyata mobilan itu emang tidak dimainin. Bukan dimainin, cuma taruh aja di meja. Nah, saya tanya, Revan ini kamu main? Enggak. Terus kamu ambil buat apa? Nemu. Mungkin dia ini mencuri, saya bilang. Dia diam aja. Nah, dari kesimpulan itu saya mungkin bisa mengatakan bahwa Repan ini suka dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Sehingga dia melakukan tantangan ini berhasil, mungkin dia senang.
Tetapi barang ini nggak dimainin Bu, enggak. Dia hanya diambil, ditaruh dah gitu. Dilepas itu aja, dia main dengan yang lain gitu. Nah, Ini Revan usianya masih berapa tahun ini? 8 tahun. Bahkan belum 10 tahun ya? Besok 9 tahun. Jadi dengan Pak Ketum memberi penghargaan terhadap anggota saya nggak tahu dia belalah kok bareng dengan Revan 9 tahunnya. Ya, besok ya? Besok. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam apa ya, healing ya. Iya. Untuk Iya, karena betul. memang pasti trauma psikis ya. Siap, Fisik siap. pasti, tapi fisik pasti, psikis ini yang lebih Iya, lemah betul. ya healing Iya. ya. Ini mudah-mudahan bisa buat Revan agak sedikit terobati ya. Iya. Seperti apa peran dari Komnas Perlindungan Anak terhadap kasus Revan? Dan saya pengen tahu juga ya, dan mitra kota di rumah juga pasti pengen tahu, sampai Pak Aris Merdeka Sirait itu datang ke Pekanbaru Riau ya, karena kasus Revan. Sespesial apa sih kasus ini? Ini ada pada Revan. Oke. Dan peristiwa ini nggak boleh dibiarkan. Betul. Pasti. Karena catatan Komnas Perlindungan Anak, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia itu justru dilakukan oleh orang terdekat. Baik itu kekerasan fisik, apalagi kekerasan verbal yang sifatnya merendahkan martabat ya, katakanlah mengganti nama dari yang begitu baik tetapi berubah menjadi merendahkan martabat, itu kekerasan verbal ya. Lalu kemudian juga di Riau ini kasus-kasus kejahatan terhadap anak termasuk kekerasan itu adalah sangat tinggi kekerasan seksual. Iya, betul. Catatan Komnas Perlindungan Anak untuk Provinsi Riau itu ternyata laporan-laporan ada di masyarakat itu bisa dikonfirmasi saya kira ke masing-masing Polres yang ada di wilayah hukum Riau, itu 52% didominasi oleh kekerasan seksual. Dan dilakukan oleh orang terdekat. Itu yang mendorong kita, bukan berarti di daerah lain tidak ada, tapi untuk kasus Revan ini adalah kasus yang harus betul-betul dipublikasikan supaya kekerasan itu tidak terjadi lagi seperti apa yang dialami oleh Revan itu. Secara khusus saya tentu senang sekali ketemu dengan Pak Kapolres, Pak Indra. Ini kita berikan apresiasi karena tanggap terhadap itu. Kasus yang sama banyak loh. Iya, betul. Mungkin sebelum Pak Indra menjabat Kapolres di sana gitu, kasus yang sama nggak ada gitu. Tapi ini karena respon dari Pak Kapolres sehingga jajarannya khususnya Kasat di Reskrim itu menganggap ini bukan persoalan sepele, tapi persoalan yang serius karena dilakukan oleh orang terdekat yang harus dihentikan dan itu harus dikampanyekan supaya keluarga-keluarga di masa COVID-19 itu, di mana anak semakin didekatkan, stay at home gitu ya, lalu sekolah belum bisa tatap muka dan sebagainya, ini untuk dibekali karena hati-hati. Itulah yang mendorong Komnas Perlindungan Anak hati-hati karena semakin didekatkan ternyata anak di orang terdekat, kasus-kasus pelanggaran terhadap anak adalah orang terdekat pula, maka perlu pembinaan. Ini menurut saya yang perlu diapresiasi sehingga saya tertarik memberikan perhatian itu dan hadir besok di Polres Pahlawan dalam kerangka itu supaya ini menjadi pelajaran semua orang, baik itu misalnya bahwa tugas dari kepolisian kan tidak hanya sekedar penegakan hukum, kemudian menjadikan sebuah tindak pidana terang benderang, tetapi ada aksi-aksi sosialnya. Inilah yang dilakukan. Saya kira itu menjawab pertanyaan tadi. Saya kira selain penghargaan supaya para sahabat-sahabat saya penyidik dimanapun termasuk secara khusus di Polres Pahlawan ini betul-betul diberikan penghargaan karena perlu juga penyidik ini diberikan penghargaan itu bukan hanya karena penegakan hukum saja, tapi memberikan perhatian karena risiko-risiko itu terjadi juga di keluarga Polri. Betul. Nah, jadi supaya antisipasi seperti itu. Nah, yang langkah kedua tentunya ini harus menjadi pelajaran publik khususnya di Provinsi Riau. Dan harus diikuti juga polres-polres lain, gitulah. Dan ini saya kira harus diapresiasi. Lalu kemudian tentu Pak Kapolda juga harus memberikan perhatian dan atensi terhadap para kasat-kasat yang ada yang dikoordinasi oleh Polres masing-masing di wilayah hukum atau Provinsi Riau. Lalu yang berikut tentu ini harus menjadi pelajaran untuk tidak lagi terjadi kasusnya Revan ini. Ya, katakanlah adik-adiknya atau kakak-kakaknya atau
saya tidak tahu apakah si Repan ini adalah yang lebih lebih tua dari 3 anaknya misalnya kan. Ibu dan ayahnya itu harus memahami 3 anak itu pasti 3 karakter. Betul. Kalau kita bisa memahami itu, kekerasan tidak ada lagi. Karakternya anak ini belajarnya, lari ke sana sambil baca buku, tidak baca buku tapi pegang buku, tapi dia anak pintar di sekolah. Iya. Tapi ada anak yang kedua, hormat, habis mandi, duduk, ya, sisiran, lipat tangan, belajar, tapi nilainya 0. Betul. Tapi ada anak yang naik ke sana, lari ke sana, kadang nggak sopan, kalau dipanggil bapaknya juga nggak nyaut. Anak pintar. Itu kan berarti karakter, harus dipahami itu. Tapi kalau ibunya lari sana, lari sini, naik ke tempat tidur, itu bukan anak-anak ya Pak Indra. Nah itu dia. Jadi artinya apa yang saya makan, pahamilah karakter anak itu. Jadi untuk pendengar Barabas, harus pahami anak itu. Jangan serta-merta terus langsung otoritas kita yang muncul, anak ini harus patuh terhadap ajaran atau perintah dari orang tua. Padahal anak menolak. Oleh sebab itu selalu saya kampanyekan dengan kasus Repan ini, mari kita rubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis. Pahami apa yang ada pada Repan. Pak Indra aja bisa pahami, kenapa orang tua tidak? Kalau yang dilakukan oleh Pak Indra itu menarik loh. Sangat menarik karena memahami dunia anak itu. Itu memang harus dilakukan ya. Seharusnya kan sudah marah kan ini. Iya. Mencuri barang dari anggotanya gitu. Tapi tidak, ini ada apa? Jadi sering pelajaran kan, karena jawaban Repan itu pas. Enggak dia juga kok. Ya. Tapi ada kepuasan psikologis ketika dia terutang tidak mendapatkan itu karena bapaknya dari keluarga miskin misalnya kan gitu. Nah Bu Dewi, untuk di Riau sendiri seperti apa sih kasus kekerasan terhadap anak, terutama di masa pandemi beberapa bulan terakhir ini ya, hampir setahun loh. Nah itu seperti apa kondisinya? Kalau saya melihat itu di Provinsi Riau kasus anak itu sangat besar ya Mbak ya, apalagi menjelang COVID-19. Saya hanya berharap kepada aparatur dinas terkait perihal tentang anak, coba deh kita bahu-membahu gitu, turut serta untuk membicarakan dan mendudukkan masalah anak gitu. Jangan kita hanya saat ini kan itu yang berbooming itu masalah COVID ya, sementara kita memperbelakangkan masalah anak yang pada saat ini anak itu sendiri sangatlah penting mendapat perhatian kita, yang dikarenakan tadi mungkin mereka tidak bisa berdialog interaktif untuk di luar rumah seperti biasa yang mereka lakukan sehari-hari, belajar, ke sekolah, berteman. Nah itu kan tidak terjadi lagi. Akhirnya dengan gadget mungkin belajar secara ini ya, operatif menggunakan gadget di rumah itu juga belum berarti kita anggap aman. Kenapa? Kadang-kala kita sebagai orang tua juga belum bisa 90% mendampingin anak untuk melihat apakah anak kita itu sudah membuka gadget itu sesuai dengan pelajaran yang nyari mungkin diharapkan oleh sekolah. Bisa saja mungkin anak itu beralih ke situs lain yang akhirnya membuat emosional anak atau mungkin cara pola pikir dan kembang anak itu sangatlah cepat gitu. Apalagi perubahan itu di main-main ini ya Mbak, saya lihat itu situs game yang terutama, karena saya lihat itu game itu bisa membuat anak-anak itu berinteraksi dengan sendirinya. Jadi seolah-olah dia masuk pada kejadian yang mereka lihat gitu. Nah itu mengakibatkan psikologis anak itu fundamental. Di situ dia rasa tidak puas dengan apa yang mungkin dia dapatkan dan dia merasa tidak semangat kalau dia tidak melakukan itu. Jadi akhirnya hari-hari itu sangat berubah. Maka dari itu saya juga berharap dengan pemerintah setempat, marilah kita sama-sama turut serta ya, kita perhatikan loh masalah anak, karena anak ini adalah generasi penerus bangsa yang nantinya juga kita berharap bisa menjadikan mereka itu pengganti kita, motorin bangsa yang bisa mengembangkan negara ini secara subjektif dan menghasilkan Indonesia yang sejahtera gitu Mbak. Apalagi kita lihat ini di lingkungan internal kita sendiri mungkin ya Mbak ya, banyak kasus-kasus yang orang tua mungkin lebih mengesampingkan ego, mengakibatkan ya karena tadi juga mungkin orang tuanya terjalin dengan sosial media seperti sosialita atau apa, dia tidak memikirkan efek dari apa yang mereka lakukan terhadap anak mereka di rumah gitu. Akhirnya anak punya peran sendiri yang mengakibatkan anak itu kecenderungan dengan gadget dan tidak peduli dengan apapun yang ditegur oleh orang tua, karena orang tuanya juga melakukan hal yang sama gitu loh terhadap anak gitu. Nah itulah kita harusnya sama-sama dengan dinas terkait nantinya
memberikan mungkin penyuluhan-penyuluhan atau mungkin outstanding ke sekolah agar kita bisa menghadirkan mungkin anak-anak nanti yang bisa berkolaborasi untuk mengungkapkan ya, atau mungkin menyampaikan aspirasi mereka, apa sih yang mereka mau, agar kita juga sebagai orang tua itu lebih paham sebenarnya anak-anak ini punya keinginan apa. Jangan anggap bahasa anak itu tidak kita pedulikan. Dan kadang-kala juga kita sebagai orang tua suka lupa gitu Mbak ya, suka tidak memahami. Kalau fungsinya kita sebagai ibu itu mempunyai peran aktif dan produktif terhadap anak gitu, baik terhadap lingkungan mereka, mungkin cara pergaulan mereka dan semuanya. Dari situlah kita menghimbau kepada para orang tua untuk turut serta gitu, membangun lingkungan yang kondusif agar anak itu bisa saling bercengkrama, bertukar wawasan gitu ya, bukan sekedar menggunakan gadget gitu. Nah itulah harapan saya terutama. Terus mengenai kasus Ananda Revan, jujur saya selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau sangat mengucapkan terima kasih dan memberikan aplaus jempol yang luar biasa kepada Bapak Kapolres, karena saya juga sudah pernah turut ke Pelalawan mendampingin masalah anak tersebut. Bahkan saya juga sudah ketemu dengan orang tua anak tersebut, ibu dan adik-adiknya. Jujur memang kalau saya lihat antara Revan dengan ketiga adik yang lain itu ada perbedaan secara sosiologis, dikarenakan Revan ini mungkin cenderung dia anak paling tua ya, dia mungkin dibebankan kamu anak paling tua yang harus mempunyai tolak ukur kemampuan yang seperti ini. Itu saya rasa diciptakan dari kecilnya Revan saat dilahirkan atau apa, jadi ayahnya mungkin membina seperti itu. Setelah juga kita sondingkan dengan psikolog kita kemarin juga, kita juga menemukan titik temu yang hasilnya itu sebenarnya dulu orang tuanya juga mengungkapkan pada masa kecilnya juga dia mendapatkan tekanan yang sama dari orang tuanya yang mengakibatkan emosional dia itu sendiri tidak bisa gitu terjaga dengan baik. Makanya tanpa sengaja dengan laporan masyarakat yang dia belum ketahui, mungkin lingkungan setempat memberikan himbauan yang dia juga belum memahami dan bertanya langsung, dia langsung melakukan kekerasan gitu tanpa dia sadarin dan tanpa mungkin dia lihat dulu, dia tunjuk apakah benar, timbul gitu loh. Timbul itu gejolak-gejolak yang lain yang dia terus berani ingin melakukan hal yang sama. Makanya seperti Pak Eti sampaikan, dia menjebol gembok sampai dia melompat dari rumah yang seperti permanen. Saya rasa itu nggak mungkin ya, kalau saya pribadi ya. Bisa saja mungkin ya si pelapor ini membuka rumah sangat tidak hati-hati ya, meninggalkan rumah itu dalam suasana mungkin tidak terkunci dengan rapat atau mungkin tidak adanya yang inilah ya, yang baik, dan masyarakat itu juga tidak tahu, akhirnya karena rasa bencinya mungkin masyarakat melihat keseharian Revan yang seperti akhirnya ikut menjustis gitu loh. Tapi saya juga kemarin sudah meninggalkan sedikit pesan dengan Pak RT setempat. Saya juga berharap Pak RT jangan menjauhkan keluarganya dari lingkungan setempat, malah kalau bisa tolonglah rangkul agar mungkin adik Revan yang lain termasuk ibunya itu mendapatkan kenyamanan dan mendapatkan sosiologi yang baik di lingkungan masyarakat. Mereka bisa beradaptasi dengan baik dan mendapatkan saudara yang nantinya bisa saling membantu. Karena saya pahamin dari mereka itu ya mungkin faktor ekonomi kali ya, faktor ekonomi yang membuat mungkin orang tua Revan, ayahnya akhirnya selalu mengambil segala sesuatu itu dengan sifat yang individual itu saya sendirilah menghakimi anak saya gitu. Saya ingin anak saya sebenarnya tujuan dia itu sih waktu dia berbicara berdialog dengan kami itu ini memberikan pelajaran. Sampai saya bilang ini bukan pelajaran sebenarnya Pak. Kalau pelajaran memberikan efek jerah terhadap anak di usia segitu bukan seperti itu, tapi dengan cara mungkin yang Bapak mengenali dulu apakah benar laporan dari masyarakat itu sama seperti yang dilakukan oleh Ananda kita. Sementara Bapak sendiri belum melakukan itu dan belum bisa membuktikan itu. Tapi kenapa Bapak berani gitu mengambil sikap yang sejauh itu? Jujur saya juga melihat kemarin itu Ananda Revan, walaupun dia sudah tersenyum di rumah Pak Kapolres ya, saya yakin Pak Kapolres bisa merubah Revan itu menjadi anak yang mungkin ini ya Pak ya, lebih baik, dan sebagai inilah anak yang penerus bangsa yang lebih baik karena keinginan Revan dengan kepintaran Revan gitu. Hanya saja saya sebagai perempuan itu menyesali perbuatan ibunya yang tadinya dia sebagai orang tua tidak bisa juga menjembatani agar ayahnya tidak melakukan kekerasan, tapi mungkin dikarenakan suatu faktor yang kita tidak tahu. Ya saya juga berharap ke depan nantinya adik Revan yang lain itu juga mendapatkanlah figur mungkin orang-orang yang akan mencintai dia seperti Pak Kapolres mencintai abangnya ya, biar mereka juga terdidik dan terjaga dengan baik. Begitu ya Pak ya. Begitu juga Pak Aris Merdeka Sirait, saya juga berharap dengan Pak Ketum nantinya pada saat kita di Polres Pelalawan, tolonglah Pak dihimbau
agar kasus-kasus kekerasan yang lain itu dapat kita selesaikan, dan ajaklah ke polisi itu menjadi mitra kita yang baik, bukan musuh untuk kita. Karena kita berharap dengan adanya kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Riau ini, itu jangan terulang kembali. Ini sekolah ya? Sekolah. Oh, sempat waktu kasus kemarin stop sekolahnya? Enggak, sekolah. Karena ini masih internet. Iya. Oh, masih dari Sengaja saya buat, sengaja saya buat akun dia, akun IG saya, biar dia tuh pede pulang, bahwa dia tuh banyak yang sayang. Bahkan tante-tantenya di IG saya kirim baju ya, kirim mainan ke alamat saya. Ada psikolog, aku psikotes yang di Riau nggak salah, yang ini enggak. Kalau saya belum. Kalau kita kemarin juga Pak, dari kita sudah ada. Cuma nanti kita akan, karena kan saya belum ini ya, ada khusus nanti buat Repan. Kita memang sudah sounding kemarin dengan Pak Yan. Maksudnya nanti per tiap 1 bulan kita akan kunjungi Repan untuk menginikan psikologisnya. Karena gini, dia memang terlihat baik-baik sih, fine ya. Tapi kita alam bawah sadarnya itu pasti sudah merekam kejadian dia mau dibunuh bapaknya loh. Karena gini Mbak, itu makanya saya bilang kemarin sama ayahnya ya Pak Indra. Apa yang Bapak lakukan ke Repan ini nanti tidak kemungkinan besar bisa jadi Repan juga akan melakukan ke orang lain. Karena apa? Itu dampak dari apa yang Bapak lakukan. Dia sudah melihat dan sudah merasakan, saya bilang. Nah, itu yang mungkin tidak pernah Bapak pikirkan. Nah, makanya kemarin juga saya sudah menyampaikan, tapi saya belum menyelesaikan itu Pak Kapolres yang mengenai adik Repan. Saya juga kecurigaannya itu bukan Revan yang melakukan, itu saya yakin itu Bapak. Karena gini, Bapaknya bercerita itu kejadian pada hari Minggu. Kalau pada hari Minggu menurut visum, saya bicara dengan dokter forensik kemarin, dia masih ada harusnya luka biru dekat pelipis mata. Nah, semalam itu kan hanya di dalam mata ya Pak Kapolres. Nah, itu juga nanti yang mau perlu kita inikan ya. Saya juga ingin ketemu lagi sekali dengan Bapak Repan. Jadi saya rasa itu hanya alibinya dia, mengatakan bahwa saya Repan yang melakukan, dengan emosinya Repan memukul adiknya, dia memukul Repan. Saya rasa tidak itu Pak. Karena gini, Repan sendiri aja Mbak, kalau ketemu kita kan saya tanya, gak usah masalah bapaknya, Repan gak kangen sama adik, dia sebenarnya kangen. Itu langsung kalau kita tanya menyinggung masalah keluarga, dia langsung down. Dalam arti kata, dia bungkam. Dia dendam sama bapaknya? Kalau rasa dendam kita tanyakan ayahnya sih tidak, tapi dia secara psikologis, kalau bicara ayah itu dia tidak mau. Dia lebih cenderung tertarik itu kalau ditanya tentang adik, walaupun dia menjawab hanya satu-satu gitu. Padahal adiknya yang menyebabkan dia. Nah, kan berawal dari dia tentang adiknya ya, mukanya ya. Sebenarnya tidak. Itu hanya klarifikasi bapaknya saja kalau saya lihat. Itu apa ya? Untuk membuang jeratan hukum penambahan untuk bapaknya, karena pelaku adiknya itu saya rasa juga bapaknya. Karena apa? Pada saat adiknya yang kena, kan saya ada dimain di luar, saya mau kasih uang jajan di pura-pura sini, saya ngaku, saya cerita ya. Oh sebenarnya kakak bener tuh, Bang Repan suka mukul, nggak boleh bohong, anak kecil kalau bohong dosanya banyak, selangit nih saya bilang. Jadi 2 menit lagi kita menit. Dia langsung enggak apa-apa. Udah saya cukup dapat, tapi saya belum sampaikan nih ke Pak Kapolres. Bapaknya kerja di mana sih? Di PT Kebun dia. PT Kebun Safari. Kayaknya nggak mungkin. Ini bapaknya tekanan psikis kayaknya. Iya. Beban apa tanggung jawab? Sawit itu ya. Sawit. Itu hasil pasti dari masalahnya di luar sana. Itu hasil dari psikologis kita, karena dia menyatakan pada masa kecil dulu dia suka diperlakukan yang kasar terhadap orang tuanya. Bapak sih Dia kan? ada ngomong iya. Nah, jadi luka batin itu bisa yang celakanya adalah nggak pada saat itu juga muncul. Betul. Bisa 10, 20, 30 tahun mendatang. Makanya itu yang saya bilang, tidak ada kemungkinan besar juga Repan akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain karena dia sudah diperlakukan seperti itu kan gitu Mbak. Nah tuh Pak Aris, itu healingnya lama. Lama betul. Kadang-kadang saya sama Revan ya, sama Revan ini kalau lagi kambuh itu parah Bu. Parah, diem ya, diem. Masih sampai hari ini? Ya, diem, nggak mau bicara, selimut dibalikin ke saya gitu loh. Oke. Itu kalau misalnya kambuh dalam kata ingat masa lalunya gitu ya. Mungkin dia ceria. Mungkin karena ini ya rasa dendam ada kadang-kadang, mungkin kan sekian anak itu mengingat bahwa ini saya diperlakukan seperti ini, saya diperlakukan, mungkin itu mungkin. Ya. Karena yang dilakukan bapaknya itu nggak manusiawi banget. Bukan manusia lagi. Ini aja rambutnya hilang semua. Cabut Mbak, pakai tang. Pakai tang ya Mbak? Kukunya ini hilang semua, jadi nggak nunggu lagi dia pitak. Kuku cuma salah potong aja sakit, gimana dicabut? Beneran dicabut ya? Cabut. Oh Tuhan. Tangnya ada, dia aja tahu loh.
Pakai tang. Adik juga kita tanya, iya pakai tang. Adiknya melihat. Nah yang saya herankan itu pada saat bapaknya melakukan kekerasan itu dilihat oleh adik-adiknya. Itu Oh ya? Iya, adiknya cerita melihat. Cuma mereka tidak berani gitu untuk berteriak ke bapak. Gitu. Baik, tadi malam saya nge-live ya lewat IG, Reva angkat kaki, ya kan? Angkat kaki, tunjukin kakinya tuh sudah ganti kulit. Oke. Ya, Abi, kaki udah sembuh. Emang kita kasih betadine terus, tapi kakinya udah sembuh, udah kering walaupun kukunya udah nggak ada. Jadi untuk bakar waktu ada beberapa fisik yang sudah mulai sembuh dan ada yang belum juga sembuh. Karena di bagian rusuk itu mungkin ada sedikit benjolan-benjolan. Pada saat istri dan bibi saya mandikan dia sakit, jadi tidak bisa diusap secara kencang dia. Kalau untuk mentalnya dia naik turun ibu ya. Revan ini anaknya ceria, tapi ada kalanya dia diam di kamar. Diam di kamar, nggak mau keluar, nggak mau bicara, nggak mau makan. Nah, saya bilang sama orang rumah dengan bibi, jangan tanya macam-macam, udah biar aja. Nanti kalau dia lapar dia akan keluar dengan sendiri. Dia keluar dia makan sendiri. Jadi ini anaknya memang agak sedikit unik. Saya belum tanya secara mendalam kenapa dia diam. Apakah dari perilaku om-omnya ya ajudan saya, atau ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari bibi mungkin gitu ya. Tapi saya belum tanya. Ini akan saya dalami lagi. Setiap saya tanya tentang papanya pasti dia bilang mati. Oh. Ya. Papa kamu mana, Revan? Mati. Terus yang ada siapa? Abi. Gitu. Mama ada, adek ada. Jadi kalau saya simak, seorang ayah figur dalam hati sudah pupus. Iya, betul. Jadi tidak ada lagi seorang ayah. Dan pada saat saya interogasi secara pribadi dari hati ke hati kepada ayahnya, yang saya sayangi itu kenapa wajah ayahnya itu datar, ketum izin, tidak ada penyesalan yang hebat. Sampai saya tanya, Pak, pada saat bapak mencabut kuku anak bapak itu ada proses, tarik kakinya, anak itu menjerit, ambil tang, pada saat bapak angkat itu pasti ada tangisan yang luar biasa. Gimana perasaan bapak? Biasa aja, Pak. Terus sampai lagi bapak nggak puas, ambil kampak, mau bapak putusin kakinya, itu gimana perasaan bapak? Ya karena anak ini udah terlalu nakal, Pak. Nah, saya katakan, anak ini terlalu nakal wajar. Yang namanya anak di bawah umur itu punya dunia masing-masing. Iya. Ya. Dan dunia ini tidak bisa dinalakan dengan akal sehat. Dan dia yang bisa mengalami dengan atau senang dengan dunia, dia yang bisa menikmatinya. Tinggal kita sebagai orang tua bisa menyimak bahwa anak kecil adalah embrio bangsa. Iya. Kita ini tidak selamanya saya menjadi Kapolres. Pak Ketum juga mungkin nggak selamanya. Pasti ada Semua ya. pasti ada masanya. Nah, masanya itulah mereka ini. Betul. Dan jujur ya, yang memiliki IQ tinggi bukan dimiliki oleh anak-anak yang mampu saja, tetapi orang-orang yang mampu banyak IQ tinggi. Didik itu saya bilang kepada bapaknya, Pak, ini Revani punya luar biasa, Pak, belajarnya jelek, Pak, 6 kok nggak 7. Saya tanya sama gurunya, emang nilai jelek, tapi pas lihat rapotnya lumayan bagus, Bu, ada 8,7. Berarti kan anaknya ada perkembangan pengetahuan yang bagus. Dia nggak bisa belajar karena tekan-tekanan. Ya kan? Dia Pak Indra, Revan ini punya sesuatu yang lebih, Pak, tapi negatif kata gurunya. Apa itu? Dia bisa menguasai kelompok. Dia bisa menguasai kelompok. Bahkan teman-temannya itu dia kuasai semuanya. Dia tuh jagoannya gitu. Bahkan dia duduk pun nggak ada yang berani sama dia. Dia duduk sendiri. Tuh. Ada anak kelas 5, kelas 6 ditantang ribut sama dia, dan semua takut sama dia. Ada anak ya, dia ini nabung tiap hari sama gurunya 100-200 perak, dipajakin sama dia. Sampai seminggu orang tua nanya, mana buku tabunganmu, nak? Dia diem. Panggil kelas sekolah, ternyata Revan yang ambil. Nah, Revan ini melakukan pengambilan itu polos-polos aja sama saya. Buat apa saya? Buat makan ciki, buat jajan, buat es. Sederhana gitu aja dia ngomong gitu. Kamu kenapa mukul anak cewek yang ada sedikit terbelakang mental ada di situ? Dipukul sama dia gitu kan, diinjek tasnya. Kenapa begitu? Saya bilang. Dia senyum-senyum aja. Saya tanya sama gurunya, itu perlakuan
pemukulan tuh apakah cewek saja atau cowok, semua sama, pukul rata mereka. Nah di rumah saya juga seperti itu Ibu. Jadi Revan ini emang agresif, kalau saya ajarkan itu dia menyerang. Tapi di penyerangan itu saya lucu gitu. Ini anak dibawa agresif, di belakang yang keras kata orang, ini memiliki talenta yang tidak dimiliki oleh seumur dia. Contoh nih. Istri saya lagi ngerujak. Mah, tadi aku nemu duit 10.000. Duitnya di mana nak? Itu di sepeda. Bi ambil duitnya Bi. Dicari di sepeda nggak dapat. Nggak ada. Di spakbor pun nggak ada. Ternyata Revan ngomong apa? Bukan di situ, buka joknya. Joknya dibuka, ternyata di dalam paralon yang jok itu. Duitnya 100. Duitnya tuh 100.000. Bukan 10.000 ya. Istri saya tanya begini, Bi, ini uang siapa? Uang kamu apa uang ajudan? Biarin aja. Saya bilang begitu. Biarin aja gak apa-apa, jangan dimarahin. Nanti aku yang ngomong. Saya tanya, Revan, duit dari mana? Dari God dari selokan saya bersihin. Tapi saya melihat itu bukan masa pencuriannya, bukan. Saya melihat dia punya talenta yang pikirannya nggak mungkin dimiliki oleh 8 tahun. Uang diumpetin di situ dan orang-orang pun nggak ngerti itu ada uang. Ya. Urusan dan tanggung jawab melindungi anak itu ada 4 pilar ya. Supaya Ibu Desi juga masuk dan terlibat di dalamnya. Pertama, tanggung jawab perlindungan anak. Ketika kita mengetahui ada persoalan-persoalan anak di mana anak itu membutuhkan pertolongan, fungsi keluarga harus melindungi itu. Orang tua tidak boleh melakukan tindakan apapun. Harus memahami tentunya perkembangan dari masing-masing anaknya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres gitu. Pak Kapolres saja bisa mengamati itu loh. Kenapa usia anak 8 tahun sudah melakukan tindakan seperti itu, yang harus diketahui kita sebagai orang dewasa. Pilar yang kedua tanggung jawabnya adalah masyarakat. Ibu Desi bertanggung jawab untuk itu. Tidak ada alasannya untuk tidak melakukan intervensi terhadap anak yang kecenderungan mengalami kekerasan. Tetapi kita membiarkan. Undang-undang Perlindungan Anak memerintahkan kita, Ibu Desi, saya dan semua, Pak Kapolres juga, adalah jika melihat dan mengetahui ada bentuk kekerasan dan pelanggaran hak dasar anak, maka kita harus melakukan intervensi itu. Karena Undang-Undang 35 tahun 2014, kalau kita mengetahui tidak melakukan tindakan preventif, tidak melakukan upaya-upaya penyelamatan dan perlindungan anak, kita ditempatkan dalam undang-undang itu ikut serta melakukan dan mendorong terjadinya pelanggaran terhadap anak. Itu fungsi dari masyarakat. Fungsi pemerintah, nah itu tadi Ibu Dewi katakan, bahwa pilar yang ketiga adalah fungsinya pemerintah. Pemerintah nggak boleh diam. Betul. Pemerintah tidak bisa hanya membentuk lembaga P2T, P2A lah, BPKP lah, Badan Pemberdayaan dan sebagainya. Oke aja, tetapi persoalannya bagaimana mengeksekusi tupoksinya itu penting supaya masyarakat, oh ini loh pemerintahku, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya selalu membangun tanggung jawab pemerintah adalah membangun gerakan perlindungan anak di masing-masing kampung. Kan menjaga anak itu harus dimulai dari kampung itu, nggak boleh kita mengharapkan kampung orang lain. Itulah yang terjadi di pahlawan kasusnya Evan. Seolah-olah itu bukan tanggung jawab. Hati-hati Ibu Desi. Saya hanya ingatkan Ibu Desi juga harus bertanggung jawab terhadap gerakan ini bersama kita tentunya. Tetapi dengan tentu membagi peran sesuai dengan fungsi kita. Kan kita masing-masing punya talenta dan kemampuan. Yang terakhir, negara nggak boleh tidak hadir untuk perlindungan anak. Jadi kalau ada demonstrasi-demonstrasi yang kemarin melibatkan anak, itu harus hadir pemerintah karena tugasnya melindungi. Itu salah satu. Lalu kedua, pemerintah juga dalam kerangka perlindungan anak, dia melahirkan undang-undang yang betul-betul bisa melindungi anak dan bisa menjadikan ini undang-undang sebagai basis untuk menegakkan hukum. Kalau nggak ada hukum, bagaimana Pak Polisi? Kan nggak mungkin, berarti harus ada kan. Itulah fungsi negara itu. Nah, fungsi pemerintahnya tadi yang saya katakan itu melaksanakan isi dari ketentuan produk-produk hukum yang dibangun oleh pemerintah. Ini belum berjalan dengan baik. Tetapi mau saya ingin katakan tadi, kemana kita mengadu kan keluhan dari Ibu Desi. Karena ada 4 pilar itu, disitulah kita melakukan tindakan-tindakan nyata pada perlindungan anak. Oleh sebab itu tadi pagi
Saya begitu gembira sekali karena sudah saya tunggu lama-lama bahwa di Provinsi Riau harus ada lembaga yang betul-betul komit, ya, betul-betul orang yang tulus memberikan perlindungan pada anak. Tadi pagi saya sudah lantik Komnas Perlindungan Anak secara resmi hadir di Provinsi Riau. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Gubernur harus memberikan fasilitas terhadap ini agar ini bisa menjadikan lembaga yang betul-betul melindungi anak. Itulah harapannya Ibu Desi itu. Jadi kalau ini tidak didukung oleh Ibu Desi, tidak didukung oleh pemerintah, maka kasus-kasus anak di Provinsi Riau tidak akan pernah selesai. Sekali lagi, saya berharap kehadiran saya adalah mendorong kepada masyarakat berkomitmen how to make the best interest of the child. Yes, betul. Baik, sebenarnya masih pengen ngomong panjang ya. Ini justru semakin mau selesai malah makin hot gitu ya. Baik, tapi ya kita harus segera selesaikan gitu. Tapi mungkin sebelum selesai Pak Kapolres ingin menambahkan statement dari Pak Aris. Gini, ya, saya bicara dari kepolisian. Ya. Kemarin waktu saya menangani kasus di Buah, datang lagi Bunda, kasus pencabulan di bawah umur. Ini menarik nih, menarik sekali. Dia menggunakan ilmu. Ya. Jadi anak kecil ini sudah 3 dilakukan oleh sang kakek. Saya katakan lagi-lagi orang terdekat. Terdekat. Saya bilang ini kenapa kok bisa begini? Saya pakai ilmu pelet istilahnya gitu ya. Dan orang ini istilahnya tidur di rumah orang tua yang dibuat seperti itu. Numpanglah dia. Saya katakan sama anggota saya, kalau berhubungan dengan anak berumur, kelar hidupnya. Selesaikan secara cepat, visum secara cepat, dan koordinasi dengan jaksa, dengan hakim. Jangan yang baru-baru lagi itu pasal-pasalnya atau hukumannya. Kalau 5 tahun, 5 tahun. Kalau boleh tambah-tambah, nggak ada lagi ngelobi-ngelobi. Saya bilang, katakan pengacaranya kalau anak kamu begini gimana. Nah ini Bu, ini mau perlu ada kerjasama antara institusi yang baik, ya, antara jaksa dengan hakim. Kalau di saya sudah bersepakat dengan jaksa, ketua dekat sama saya juga, saya minta untuk yang ini jangan diringankan, karena kalau diringankan di lobi anak banyak bergelimpangan. Betul. Saya bilang begitu. Dan masa depan generasi kita tidak semakin jelas kalau anak-anak kita ini tidak terdidik lewat mentalnya tadi. Siap. Bu Dewi kayaknya PR-nya banyak banget ya ini ya. Setelah ini mungkin kita bisa bikin sesi-sesi ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan anak ya. Baik, Pak Aris ada yang mau tambahkan? Ya, saya kira sekali lagi saya berterima kasih kepada Kapolres Penarawan dan jajarannya tentunya, dan patut Komnas Perlindungan Anak sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak, memberikan apresiasi. Ya, saya kira ini momen untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, apa yang saya diinginkan oleh Ibu Desi tadi seperti itu. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu membangun gerakan perlindungan anak di tempat kita atau berbasis keluarga dan berbasis kampung. Dan tentunya saya berharap pemerintah juga harus betul-betul hadir di dalam setiap pergumulan dan persoalan-persoalan anak-anak di Provinsi Riau. Itu harapan Komnas Perlindungan Anak. Indi Sumarakhir pamit dari talkshow spesial siang hari ini. Mitra Kota menjadikan kasus Revan menjadi kasus kekerasan terhadap anak yang terakhir ya. Mudah-mudahan tidak ada Revan-Revan lain lagi yang merasakan kekerasan yang tidak harus mereka rasakan. Indi Sumarakhir dan seluruh narasumber pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan abadikan kami di hati Anda.